Kamari pas Piala Presiden anu bakal alus mah si Ramon striker mah, si Uliam Baros mah butut bagegeg. Ayeuna setelah laga melawan Western Sydney disebutkan anu bakal alus mah si Uliam. Si Ramon masih gak eueuh lompatan cenah euy. Jadi anu bener anu mana bobotoh? Mari kita obrolkan dengan obrolan warung kopi. Jadi anu santai-santai aja, mana kira-kira yang tidak berguna, mana yang kira-kira akan lebih bagus, atau justru dua-duana alus, hanya perspektif bobotoh aja anu salah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunya dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan tujuan konten ini dibuat, bobotoh, bahwa HTBO itu adalah penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Jadi mengobrolkan pemain-pemain Persib bersama dulu babaturan kabogoh mantan gitu kan, ulah kabogoh mah ulah bobogohan. Jeung pasangan maksud saya yang sudah halal di warung kopi. Dan ayeuna aya obrolan yang cukup menarik bobotoh setelah laga melawan Western Sydney yang udah jelas lah ya, kita sangat puas dengan permainan Persib Bandung, bahkan Coach Bojan Hodak, bahkan para pengamat, bahkan saya pribadi sangat optimis Persib bisa juara jika mainnya siga melawan Western Sydney dan konsisten sampai akhir. Bukan bermaksud merendahkan tim-tim lain, karena Bali pun, Bayangkara pun, Dewa pun, Persija pun, Persebaya pun, Borneo pun benar-benar berbenah untuk bisa mengalahkan Persib Bandung, seenggaknya dominasi di 2 tahun ini. Oh itu pohodi babaturan Persib Malut, karena loba pemain Persib di Malut juga sangat berbenah. Bobotoh salam dunya. Nah, lamun bobotoh masih ingat dengan konten saya sebelumnya saat mereview permainan Persib Bandung di Piala Presiden, saya sempat bilang Uliam Baros ini secara historis pribadi gitu kan memang nggak terlalu bagus di liga sebelumnya, tapi harus ingat Liga Kuwait itu kelasnya di atas Liga Indonesia, bahkan di atas liganya sang top skor yang dimiliki Persib sekarang, dimiliki oleh Persib Bandung sekarang, Ramon, yaitu Liga Kamboja. Jadi seharusnya secara permainan kompetitif Liga Kuwait itu akan lebih hebat, pemain-pemainnya lebih berkualitas. Dan Uliam dianggap jelek oleh sebagian bobotoh, termasuk juga oleh saya ketika Piala Presiden. Tapi saya bilang di situ bobotoh diakhiri bahwa ini masih jet lag, pemain baru saja bergabung, fisiknya belum 100% pulih, terus juga di mana kesatuan timnya belum benar-benar bagus. Jadi sangat tidak epik bobotoh bagi saya untuk menilai semua pemain, bukan hanya Uliam saat Piala Presiden. Dan di situ mulai Ramon bakal alus mah, Ramon gibrig saeutik wae langsung ngajengkang, wah iya pi alusan. Iya pi alusan. Seperti itu bobotoh salam dunya. Nah, di laga melawan Western Sydney bisa dibilang semua pemain termasuk Uliam Baros, termasuk Ramon juga udah bisa dibilang keadaan tubuhnya itu udah benar-benar fit, siap bertarung, siap perang. Tiba-tiba Ramon cedera. Oh iya, saya juga satu menginformasikan Ramon insya Allah tidak ada cedera yang parah bobotoh, dan dia hanya butuh sekitar 1-2 minggu saja untuk masa pemulihan dan bisa bertanding kembali. Pertanyaannya apakah bisa main Kang saat melawan Semen Padang? Kita lihat nanti, karena dari tim kedokteran juga mengatakan akan terus diobservasi untuk Ramon ini, termasuk juga Matrikardi. Kalau Matrikardi cuman ketarik aja dan insya Allah bisa main. Mudah-mudahan semuanya bisa main dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Nah, bobotoh salam dunya, jujur di Piala Presiden Uliam tuh seperti kurang dari segi mencetak gol ya, tapi dari segi pergerakan, dari segi dia buka ruang, dia ngasih umpan, saya udah bisa ngelihat iya pemain alus si Uliam, si Robin Hood. Nah, tiba-tiba kemarin anu tadi namanya rada butut gitu kan di Piala Presiden karena mungkin kondisi fisiknya belum 100% fit, harus masuk menggantikan Ramon Tankue bobotoh salam dunya, karena si Ramon cedera kan sikunya mun teu salah mah kamari teh jang didinya bam mainna ngotot bobotoh salam dunya
ngotot pisan walaupun gagal menciptakan gol gitu kan, tapi ngotot buka ruang, nah mencoba lewati 1-2. Nah di situ saya menarik kesimpulan sigana bobotoh ningali sebagian bobotoh ningali alus henteu pemain teh pedah loba lumpat, pedah ngotot, pressing terus juga bucat-gicot ngalewat lawan. Nah, kalau saya pribadi bobotoh, saya tidak ingin mengatakan Ramon lebih alus dibanding Uliam, begitupun sebaliknya. Uliam lebih alus dibanding Ramon, apalagi perang oge acan kasarna lamun kema mungkin geus terbukti si Ramon top score-nya, berarti alusan si Ramon bisa dibilang seperti itu ataupun sebaliknya. Nah, karena untuk sekarang saya melihat ada dua tipe striker yang berbeda. Ramon itu lebih ke target man mah lamun baheula di Persib Van Dijk gitu kan, Van Dijk gitu, terus juga Christian Gonzalez. Nah itu tipe-tipe seorang target man. Sementara Uliam lebih ke seperti second striker yang cenderung ke sayap. Dulu mah punya Bruno Cantanhede nu kamari-kamari, kita juga punya Hilton Molela, kita juga punya Noh Alamsyah dulu, walaupun Noh Alamsyah setengah target man, setengah lincah gitu permainannya. Nah, kalau saya melihatnya hanya beda tipe permainan. Ramon itu sprint oke bobotoh aya bisa juga di mana eksplosivitasnya itu tinggi seperti Uliam ada, tapi memang lebih cenderung target man kalau menurut saya. Jadi bagi saya ini melihatnya sebagai keuntungan untuk Persib Bandung karena memiliki banyak variasi target man ada, variasi yang lebih membuka ruang ke pinggir, kadieu seperti Uliam juga ada. Ini tinggal bagaimana Coach Bojan Hodak nanti meramunya sehingga jangan muncul persepsi dari bobotoh si Uliam anu bakal memberikan kontribusi alus ke Persib masuk ke tinggalikeun dibandingkan si Ramon mah. Begitupun juga sebaliknya. Enggak, kalau menurut saya ini terlalu cepat jika seandainya kita menilai seperti itu. Karena sekali lagi saya tegaskan untuk sementara ini saya melihat Uliam dan juga Ramon hanya beda tipe saja. Yang satu target man, yang satu memang lebih pembuka ruang dan lebih cepat pergerakannya, lebih cenderung ke sayap. Karena kan Uliam juga bisa bermain sebagai winger ya, entah itu di kiri atau juga di kanan. Tentu kita harapannya bobotoh salam dunia siapapun pemainnya bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk Persib Bandung. Dek Uliam nu main, dek si Ramon nu main, dek nyiptakeun gol, dek henteu. Nu penting mah naon Persib menang. Karena tong waka jauh mawa contoh nu lain lah bobotoh. Timnas Indonesia di era Coach Sinteyong. Rafael Strike memang dia disetting untuk tidak menciptakan gol kasar nama. Dia hanya disetting untuk bisa nuka hiji, memang nggak ada seorang striker nomor 9 di timnas Indonesia, di mana juga tidak ada striker yang kuat pegang bola. Waktu itu hanya ada Rafael Strike gitu kan. Ditambah juga si El Clemmer ini rada bagus, di mana ketika harus melewati 1-2 lawan, walaupun posisi aslinya sebagai winger, tapi tetap dipakai striker dan kontribusinya bagus. Timnas Indonesia menang wae walaupun lain si Rafael Strike anu ngasupkeunana, kecuali saat laga melawan Korea ya di U23 Piala Asia U23. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas pemain disebut berkontribusi bagus teh, walaupun dia posisi sebagai striker bukan hanya menciptakan gol, walaupun nya bobotoh tugas seorang striker mengasupkeun, tetapi kalau kontribusinya luar biasa, pergerakannya hebat, memberikan assist dan ruang untuk pemain-pemain lain, ya why not, selama itu bagus. Jadi untuk bobotoh salam dunia, dukung siapapun pemain yang bermain untuk Persib Bandung, yang berposisi sebagai striker, penjaga gawang, ataupun posisi yang lainnya, karena dengan seperti itulah kondisi akan harmonis dan mudah-mudahan Persib Bandung juara. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.